Jadi kali ini gue bawain lagi tentang soal UTBK gitu. Jadi ini adalah soal asli, beneran soal asli, bukan clickbait. Soal asli yang dibuat gitu ya, yang diresmikan juga di tahun sebelumnya gitu ya. Jadi ini ya bisa buat belajar untuk UTBK tahun 2025 gitu ya. Ini konsepnya adalah kupas tuntas juga gitu, berdasarkan materi-materi SMA juga ya yang udah gue upload gitu ya. Jadi langsung kita mulai dari soal pertama ya. Nah tuliset nomor 1 gitu, hasil dari 3 akar 12 ditambah 2 akar 3. Tips, jadi setiap soal yang ada tipsnya gue kasih tips. Tipsnya di soal ini adalah kalian harus hafalkan, pakai wajib dah, harus hafalkan bilangan akar kuadrat yang gampang ya, yang gampang, seenggaknya sampai 5 lah. Ini kan 2 kuadrat kan, hasil dari 2 kuadrat, ini hasil dari 3 kuadrat, ini hasil dari 4 kuadrat, ini hasil dari 5 kuadrat gitu. Udah ya, itu gampang. 1 sampai 5, 1 nggak usah, 2 sampai 5 kalian hafalin gitu ya. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali bilangan kuadrat gitu ya. Jadi dari sini kita kelihatan sudah familiar kan, faktorisasi dari angka 12 ini berapa? 12 difaktorisasikan menjadi 3 dengan 4, sedangkan 4 adalah bentuk kuadrat dari angka 2 gitu. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, 4 kali 3 ditambah 2 akar 3 gitu ya. Jadi 4 ini bisa kita keluarkan ya, ibarat kata kita keluarkan atau dioperasikan. Akar 4 ini adalah 2 gitu ya. Jadi 3 kali 2 ini udah sama 3, dan ini tetap gitu ya, udah sama nih. Nah ketika variabel atau akarnya itu sama, kita bisa jumlahkan atau kita keluarkan seperti ini, 6 tambah 2 ya kan, dikali akar 3, dikeluarkan seperti ini, berarti hasilnya seperti ini ya kan. Ini hasilnya 6 ya, ini 2, 6 tambah 2 8 akar 3. Udah sampai sini mengerti gitu ya. Berarti ini jebakan untuk orang yang tidak belajar, ini jebakan gitu ya. Untuk orang yang tidak memahami penjumlahan pengurangan bentuk akar kuadrat, itu jebakan gitu ya. Kita nggak bisa akar A ditambah akar B itu nggak bisa ya, tidak bisa gitu ya. Gitu. Cari tipsnya ini gue lingkarin. Selanjutnya di soal nomor 2 gitu ya. Di soal nomor 2 ada 27 setengah 2/3. 27 itu angka-angka. Nah kita tambahin tipsnya di ini. Sekarang mulai meningkat, seenggaknya sampai pangkat 3 dihafalin. Nah loh, banyak ya, nggak banyak bro sebenarnya. Ini berapa? 8, benar. Ini berapa? 27, benar. Ini berapa? Oh yo, 16 kali 4, iya benar, 64 ya. Ingat. Oke, 5 pangkat 3 125. Dah. Ini tips kedua ya. Jadi ini adalah basic. Aduh, gue bilang basic ini, nanti ada sesinya sendiri lah itu. 27 berarti 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan setengah, dipangkatkan lagi dengan 2 akar 3, 2/3. Nah ini ada sifatnya, udah ada videonya juga tentang eksponensial gitu. Ketika ini pangkat dipangkatkan, itu artinya diapakan? Dikali, benar. 3 kali setengah kali 1/3, tinggal coret-coret ya kan, jadi 3,5 begini. 3 pangkat 1/2 ini udah gue jelasin jadinya gimana, 1/3 pangkat 2. Nah jadinya
seperti ini. Ini udah ada videonya sendiri tentang eksponensial, kalian bisa cari di video gue sebelumnya gitu ya. Ini kupas tuntas ini ya, katanya kupas tuntas kayak gini. Selanjutnya ada 4 toko menjual jenis barang yang sama dengan daftar harga barang seperti pada tabel gitu ya. Rafa akan membeli sebuah baju dan celana, sebuah doang, di toko yang sama. Ingat, di toko yang sama. Di toko manakah Rafa berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Ya, secara ribet lu bisa kurangin satu persatu. Ini 25% berarti berapa? Seperempat berarti 20.000 ya kan, diskonnya potongan harganya 20.000. Ini 10% berarti ini 10.000 gitu ya. Bisa satu persatu gitu, ini berapa, ini berapa. Tapi ada tipsnya. Tipsnya adalah kita cari, ini kan ada polanya, berhubung ini ada polanya. Di harga baju, semakin dari A ke D itu semakin kecil diskonnya ya kan. Nah, kelihatan semakin kecil. Sedangkan di harga celana dari toko A ke D itu semakin besar, naik 5%. Nah, kita langsung bandingkan saja dari toko A ke toko D. Nggak usah toko B ini, nggak usah toko C ini, nggak usah. Inilah yang diajarin di bimbel-bimbel mahal itu ya. Gua tunjukin di video ini. Di bimbel-bimbel mahal itu tipsnya ya. 10%, 80.000 berarti ini potongan 8.000 ya. 100.000 potongan 1/4 berarti ini potongan 25.000 gitu ya. Kok bisa? Ini kok bisa ya? Gua kasih tahu perhitungannya kok bisa dapat nilai segitu. 25%. 25% itu apa? 25/100. Ini udah tahu dong pasti 25/100 ya. Kenapa gua tadi bilangnya 1/4 gitu ya? Karena ini dibagi 25, 1 ini bagi 25, 4. 1/4. 80.000 dibagi 4 itu berapa? 20.000. Nah, ini berlaku untuk semua perhitungan. Untuk harga potongan ya. Harga potongan. Potongan harga. Ya, potongan harga gitu. Jadi bisa kita lihat, nah, di toko A ini total diskonnya berapa? 30.000. Ya kan? Di toko D total diskonnya ini berapa? Toko D 25 tambah 8, benar, lebih dari 30.000. 33.000 gitu. Udah kelihatan, ini nggak usah dihitung. Ini nggak usah dihitung karena polanya udah kelihatan. Dari toko A ke toko D gitu kan. Dari harga baju dan celana itu udah ada polanya. Jadi ya tinggal hitung. Nilai baju diskonnya yang paling tinggi, nilai celana yang diskonnya juga paling tinggi. Kayak begitu ya konsepnya. Mana yang paling tinggi harga potongannya? Toko D. Berarti jawabannya toko D. Jauh lebih murah. Dengan harga belinya berapa ayo? Oke, berarti harga belinya ini kalau ditanyakan. Ini dapat potongan 8.000 untuk baju ditambah celana 25.000 gitu. Harga yang dibayarkan segini. Kalau ditanya yang ini ya. Nah, begini. Kalau ditanya yang dikeluarkan uangnya. Kalau ditanya potongannya ya 33.000. Kalau ditanya mana yang paling murah ya toko D. Mana yang paling mahal ya toko A. Kayak begitu ya. Paham? Paham. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini ditanyakan luas kantor gitu ya. Tapi masih ada yang kurang. Ini ngetiknya kurang saya ya. Ada yang namanya skala di sini. Skala yaitu 1:500 begitu. Tahu skala kan? Jadi for your information saja, FYI, skala itu seperti ini. Kita ibaratkan ada peta gini, peta Kalimantan ibaratnya ya. Peta Kalimantan, ini gue tulisin peta Pulau Kalimantan gitu. Dari kota A ke kota B ini kelihatannya dalam peta itu jaraknya 1 cm. Namun pada peta tersebut dituliskan adanya skala, yaitu skalanya 1 cm adalah pada jarak sebenarnya yaitu sebesar
100 km misalkan saja gitu. Berarti skala itu apa? Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya pada kehidupan nyata gitu. Kalau peta kan gambarnya kecil ya, kecil gitu, diperkecil, jadi ada skalanya gitu. 1 cm pada peta, oh ternyata sama dengan 500 cm gitu ya. Di sini ini masih dalam satuan cm gitu. Seret. Nih pembelajarannya untuk soal nomor 4. Kita lanjut ya ke soalnya. Kita lanjut ke soalnya. Di sini luas kantor berarti luas persegi panjang. Tahu kan rumusnya panjang kali lebar ya? Panjang kali lebar. Kita cari dulu panjangnya. Kita cari dulu panjangnya. Langsung ini ditambah ya, 6 cm yang dikalikan dengan 500 cm. Sama-sama cm masih ya. Dikalikan dengan 500 cm yang gak usah ngikut, nanti jadinya cm kuadrat gitu ya, cm persegi. Ini jadinya 3000 cm yang bisa kita konversikan menjadi 30 meter gitu. Atau ada tips nih, ada tips di sini. Ini kan udah kelihatan ya 500 cm, ini langsung bisa kita ubah jadi 1 cm dibandingkan dengan 5 meter gitu. Paham sampai sini? 5 meter gitu. Nah, kok bisa jadi 5 meter? Ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sekarang ya, yang gue tahu, anak-anak itu pada diajarin begini, 1 meter sama dengan 100 cm, bla bla bla. Ya, gue SD dulu, kita masih sama-sama Gen Z ya, masih sama-sama Gen Z. SMA kelas 12 kita masih satu generasi. Ini ya, pernah diajarin ini gini nggak pas SD? Gua SD ngapalin ini, jadi dari kilometer, terus hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir ada milimeter gitu ya. Jadi setiap turun itu dikali dengan 10. Setiap naik satu tingkatan itu dibagi dengan 10. Ya, berarti meter ke sentimeter berapa tuh? 1, 2, berarti dikali 100 ya kalau turun. Kalau naik begini dibagi dengan 100. For your information aja ya. Jadi langsung ini ke L nya kita pakai skala yang ini, L nya berarti berapa? 3 kali 5 langsung berarti 15 meter. Kita langsung hitung luasnya, yaitu 30 kali 15. 15 kali 3, 45. 01 meter persegi gitu ya, 450 meter persegi. Kalau sebutan ini adalah persegi. Kalau misalnya meter pangkat 3 untuk volume itu biasanya itu sebetulnya kubik. Begitu. Bagus, paham? Kita coba dulu ya sampai nomor 5 gitu ya. Gue nanti bandingin waktunya untuk di part selanjutnya. Ada 40 soal, jangan khawatir. Soal nomor 5 ada perbandingan uang yena dan cewon. Ini soal SKD nih. Ya. Jadi ada soal SKD, ada soal UTBK di sini. Banyak lah. Tapi ini naskah soal asli yang dibuat gitu ya, resmi gitu ya dari pemerintah. Di tahun sebelumnya. Perbandingan uang yena dan cewon 3:5. Jumlah mereka 400.000. Selisih uang keduanya adalah jadi ini soal juga ada di SKD ya, juga ada di SKD ini. Jadi ini soal asli guys, asli banget. Tapi tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau soal asli tahun-tahun sebelumnya itu pasti di share ya, untuk belajar kan ya. Selisih yang ditanyakan selisih, kalian bisa menghitungnya satu persatu. 3/8 ini kan jumlah uang mereka yang diketahui, berarti 3 tambah 5 gitu kan, 8 gitu.
dihitung satu-satu begini bisa ya, berapa tuh, dihitung satu-satu begini bisa gitu, hasilnya berapa gitu ya, set gitu, dikurangin hasilnya, hasilnya berapa. Tapi ada tips dari bimbel, ada tips, ada cara cepat. Biasanya itu triks yang ditanyakan selisih, ya udah langsung dikurangin 5 min 2 gini, 5 min 2, 5 min 3, langsung dikurangin, berarti langsung aja 8, ini kan 2, selisihnya ini 2 kali 400.000 ya, ini 5 ya, berarti 50.000 kali 2, 100.000. Dah, gampang. Banyak berlatih lebih gampang lagi sih. Oke. Jadi sampai sini, sampai 5 soal doang ya untuk part 1, karena gue mau nyocokin waktu juga buat ngeditnya juga gimana. Nih masih banyak, jangan khawatir gitu. Selamat belajar.